Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek pengolahan ya. Submaterinya adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah menjelaskan pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan, perikanan serta menjadi makanan jadi ya. Kemudian di poin A di sini ada pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali ya dengan hasil peternakan dan perikanan ya. Nah, contohnya apa saja hasil peternakan dan perikanan ya? Hasil peternakan itu contohnya adalah daging, telur, susu ya. Kemudian hasil perikanan itu adalah ikan, udang, cumi-cumi ya, rumput laut dan lain-lain ya. Coba perhatiin gambar yang ada di sini ya. Ini ada gambar apa ini? Ini hasil olahan dari apa? Ya, ini adalah produk olahan sushi ya. Produk olahan sushi dari apa? Dari ikan. Betul, dari ikan ya. Ini betul, ini adalah opor ayam ya. Kemudian ini adalah rendang dari daging sapi ya atau daging kerbau ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan daging ya? Daging itu adalah sebagai bahan olahan, yaitu apa? Bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan ya. Kemudian daging itu dibagi menjadi dua ya. Ada daging berwarna putih ya, itu cenderung berasal dari unggas, contohnya adalah ayam. Kemudian daging berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat, contohnya apa? Seperti kerbau, kambing, sapi ya. Nah, kemudian di poin berikutnya tadi tentang perikanan, di sini ada yang akan dijelaskan jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, susu dan telur ya. Jadi kelima poin ini ya, kelima jenis hasil perikanan dan peternakan ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Nah, yang pertama itu adalah ikan ya. Ikan yang hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya dibagi menjadi tiga. Apa saja ya? Ikan perairan tawar, kemudian ikan perairan payau dan ikan perairan laut ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikan perairan tawar? Itu adalah ikan yang menghabiskan sebagian hidupnya di air tawar. Seperti apa contohnya? Misalnya sungai atau danau ya. Contoh ikannya apa saja? Ikan lele, ikan mas, ikan bawal ya, dan ada masih banyak lagi. Kemudian ikan perairan payau itu adalah ikan yang hidupnya di perairan payau yang merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut ya, seperti muara. Kadar garamnya berkisar 5 sampai dengan 29 ppm. Contohnya apa? Ikan bandeng, ikan kakap, itu adalah ikan perairan payau. Nah, kemudian ikan perairan laut. Banyak sekali ya ikan perairan laut itu. Jadi ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya apa? Ikan tuna, ikan salmon ya, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, cumi-cumi, rumput laut ya, dan banyak lagi ya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira gambar apa sih ini? Ini adalah ikan. Betul, ini adalah ikan lele. Tadi ikan lele berasal dari apa? Perairan tawar ya. Ini ada ikan mas, ikan bawal ya. Ini udang hasil olahannya. Kemudian ini ada ya, betul, ini adalah kakap ya. Kakap merah, ada kakap merah, ada warna kakap putih ya. Contohnya misalnya di sini ada jenis dan ciri-ciri atau karakteristik ya. Nanti kita bedakan bentuk, warna, kulit dengan produk olahan. Contoh misalnya, di sini ada ikan lele ya. Ikan lele itu misalnya kita jabarkan dari mulai bentuk ya. Kita identifikasi mulai dari bentuk. Bentuknya seperti apa sih ikan lele? Sambil disimak gambar yang ada di sini ya. Bentuknya dia apa? Agak pipih memanjang ya, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat ya di bagian mulutnya ya. Dan ini kalau misalnya bisa mematik ya ikan lele ini. Dan kemudian ikan lele ini dia permukaannya dia agak licin, jadi kulitnya ini dia agak licin, dia tidak bersisik tapi dia
lebih licin dibanding dengan ikan-ikan yang lain ya. Kemudian warna ya, warnanya dia berwarna abu-abu sampai kehitaman ya. Warna ikan lele ada warna abu-abu sampai kehitaman. Produk olahannya apa saja ya? Kalau misalnya sering kita makan seperti pecel lele ya, itu khas Lamongan ya. Kemudian ada lagi abon lele, keripik kulit lele, kemudian lele asap ya. Ada banyak sekali jenis olahan dari ikan lele. Nah, silahkan diamati ya, dari ikan mas, ikan bawal, ikan bandeng, kakap untuk perairan Payau, kemudian ikan perairan laut, tuna, tenggiri, kembung, udang, cumi-cumi, rumput laut. Identifikasi bentuk, warna, kulit, dan produk olahannya ya. Seperti ini misalnya ya. Nanti dibuat seperti ini ya. Bentuknya seperti apa? Tadi yang sudah disampaikan. Tadi misalnya contohnya ikan lele ya. Kemudian warnanya seperti apa? Kemudian kulitnya dan produk olahannya ya. Nanti dibuat seperti ini ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita amati di sini ada tabel ya. Kandungan pada ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut ya. Coba kita perhatikan kandungan protein yang paling tinggi itu ada pada apa sih ya. Nih di sini kita lihat protein yang paling tinggi kira-kira pada nomor berapa ya, pada poin apa. Di sini ada 24. Di sini ada 24, kita cek. Di sini ini adalah ikan kakap. Apalagi sini ikan tuna. Nah, ternyata protein yang tertinggi itu adalah ikan tuna dan ikan kakap ya. Selebihnya hampir sama ya. Kemudian yang paling tinggi juga di sini ada udang ya. Itu yaitu kandungan pada ikan, cumi-cumi, rumput laut ya. Yang kedua, bagian 2 itu adalah daging ya. Daging tadi terbagi berwarna putih ya, berwarna putih dan berwarna merah ya. Di sini ada daging ayam. Daging ayam pun ada 2 macam. Nih gambar yang ini ayam kampung ya. Ini ada lagi ayam broiler ya. Insya Allah pada senang ayam semua ya. Betul ya, karena dia memiliki kandungan manfaat protein yang sangat tinggi ya. Di sini ada ayam kampung ya. Ayam kampung itu dagingnya lebih kenyal, ciri-cirinya ya, dan dia tidak berlemak sebagaimana dengan ayam broiler ya. Jadi lemaknya tidak terlalu banyak ya. Kemudian warna daging ayam kampung cenderung lebih gelap ya. Contohnya apa? Contohnya ayam goreng. Kemudian ayam broiler ya, atau leghorn ya. Kandungan lemak ayam broiler lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Warnanya dagingnya ayam broiler ya lebih cerah, dan dagingnya lebih empuk dan lebih kenyal saat dipegang. Contohnya adalah ayam goreng, opor ayam, dan banyak lagi ya. Kemudian daging sapi. Daging sapi adalah daging yang berwarna merah ya. Bagian tubuh hewannya, ternak sapi memiliki daging yang terbanyak, jadi lebih banyak. Ada bagian paha ya, pahanya juga ada paha atas ya, paha depan, paha belakang, kemudian kepala, leher, tungkai, dan ada cingur ya. Misal di olahannya suka ada ya moncong dari sapi ya. Contohnya apa? Misalnya rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan banyak lagi. Kemudian ada kerbau. Ada yang sudah mengkonsumsi daging kerbau ya. Kira-kira seperti apa sih teksturnya ya. Nah, di sini ada warnanya, dia agak gelap ya, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibanding dengan daging sapi ya. Dan kandungan lemaknya relatif lebih rendah dibanding dengan daging sapi ya. Nah, kemudian ada lagi daging kambing. Ini ya, daging kambing ya. Daging kambing itu merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang ya. Dia, daging kambing ini lebih empuk dibanding dengan daging sapi dan daging kerbau ya. Seratnya dia lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari oleh mancanegara ya. Hasil olahannya apa saja daging kambing? Misalnya sate ya, yang paling terkenal ya, sate kambing ya. Kemudian sop, kemudian gulai ya. Ada lagi daging babi
ya. Ini daging babi mungkin kalau bagi kita sebagai muslim itu jarang dikonsumsi ya, hanya kita mengenal saja di sini. Nah, daging babi memiliki warna yang lebih pucat dibanding dengan daging sapi, kemudian lebih mendekati warna daging ayam ya. Kemudian jenis olahannya bisa macam-macam ya untuk daging babi ini ya. Oke. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu ada telur ada 4 macam. Ada telur ayam, telur ayam boiler, itik ya, kemudian telur puyuh ya, maaf itu ngetiknya salah, telur puyuh ya. Dan dia punya ukuran dan warna yang berbeda-beda ya. Ini adalah ayam kampung, dia kulitnya berwarna putih dan paling tinggi ya proteinnya. Kemudian ini adalah ayam broiler, ini ada ayam itik, kulitnya dia berwarna hijau, kehijau-hijauan, hijau toska ya. Nah, ini telur puyuh, ini ada berbintik-bintik ya, dia kecil dan dia berbintik-bintik. Kemudian susu, ini adalah cairan warna putih yang disekresikan oleh kelenjar memae pada binatang mamalia betina untuk makanan dan sumber gizi anak ya, terutama kondisi COVID begini nih ya. Kondisi COVID ini kita butuh protein yang sangat sangat tinggi ya untuk asupan tubuh kita. Nah, di sini kandungan protein lemak tertinggi terdapat pada daging apa sih? Kita coba amati di sini. Protein yang paling tinggi terdapat pada mana ya? Di sini kita lihat protein yang paling tinggi itu terdapat pada sapi ya. Ini protein yang paling tinggi. Lemak paling tinggi ternyata pada apa? Wow, ternyata pada daging babi. Kalau kita analogikan di sini, ternyata lemak yang paling tinggi itu pada ayam. Ya, kalau yang kita sering konsumsi ayam ya. Nah, oke. Itu ya. Apa sih manfaatnya ikan dan daging ini yang kita sering konsumsi ya? Jadi, fungsi protein dalam ikan dan daging ya, itu sebagai zat membangun ya. Kemudian cadangan makanan dan sumber energi, kemudian sintesis antibodi, hormon dan enzim. Kemudian mengatur keseimbangan kadar asam dan basa dalam sel, kemudian pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nih, kondisi COVID yang lagi tinggi ini kita betul-betul butuh nutrisi, terutama protein dalam tubuh kita ya. Nah, apa aja sih ketika kita misalnya kekurangan protein itu bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor ya, gizi yang kurang ya, kwashiorkor. Kemudian kekurangan protein terus-menerus gitu kan ya, itu mengakibatkan marasmus atau gizi buruk ya. Kemudian ada lagi manfaat ikan. Apa sih manfaat ikan ya? Ada sebagai yang pertama yang paling sering kita dengar itu manfaatnya adalah dia mengandung omega 3. Buat apa sih? Untuk perkembangan otak pada janin. Jadi kalau misalnya bayi ya yang sering konsumsi ikan itu ternyata bagus untuk otaknya ya. Kemudian kayak asam amino ya, kemudian vitamin A, vitamin D, B6, B12, yodium, seng dan fluor, dan itu asupannya bagus untuk seluruh anggota tubuh kita ya. Kemudian ada lagi manfaat daging ya. Manfaat daging di sini ada kaya dengan vitamin B dan mineral. Ini adalah untuk sistem saraf dan pertumbuhan ya. Kemudian kandungan 9 asam amino ya, kemudian zat hamae atau zat besi hamae ya. Ini untuk menghindarkan tubuh dari penyakit anemia ya ketika kita mengkonsumsi daging. Kemudian kaya dengan vitamin B dan D ya. Kemudian ada lagi terkandung juga seng ya atau selium ya. Ini untuk menyerap seng. Ini berasal dari daging yang jauh lebih baik dari seng yang berasal dari tubuh-tubuhan. Jadi seng yang berasal dari daging ini dia lebih tinggi ya kandungan proteinnya ya. Kemudian ada lagi omega 3 ya, senyawa ini penting untuk fungsi jantung, hati dan sistem saraf pusat ya. Itu tadi manfaat dari protein daging dan ikan. Nah, pembelajaran kita selesai. Apa sih yang kita bisa ambil kesimpulannya? Jadi keragaman jenis olahan hasil perikanan dan yang ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner ya, luar biasa ya. Ketika kita misalnya tahu tadi ikan dan daging ya, kemudian jenis-jenisnya ya, dan itu bisa diolah dengan berbagai macam resep dan menu dan rasa ya, rasa yang sangat luar biasa. Kemudian kekayaan hasil perikanan merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri ya keberadaannya. Jadi
ketika kita bisa menikmati ikan, menikmati daging ya, bersyukurlah ya, karena ada beberapa teman-teman kita ya yang dia nggak suka dengan ikan, ada yang nggak suka dengan daging ya, itu ya. Kemudian hasil perikanan sumber protein tubuh kita. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyimak pemaparannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak ya. Kalau misalnya ada yang didiskusikan, silahkan ya. Silahkan di subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.